Kejaksaan Agung menetapkan suami Komisi artis Pemberantasan Sandra Dewi Korupsi Harjo kasus korupsi Kejaksaan Agung Silakan baca saja komentar yang terkait dengan kasus berupaya mengamankan barang bukti uang tunai senilai Mau bayar dong? Bermain yuk. 2 minggu. 2 minggu, oke. 20 ya. 30. Oke, makasih lah. Thank you juga. Berapa nih? Minggu ini cuma dapat berapa aja? Ini itu melembabkan buat dapat. Kayaknya duitnya 46. Oke. 46 ya? Iya tapi. Ih. Lucu banget skin kan? Iya. Apaan tuh? Nih ada lipstick. Terus ini pakai stroberinya. Iya lucu banget. Berapa nih deh? Cuman 30-an. Ih, murah. Tapi dari merek ini bukannya ada produk baru ya yang skincare-nya itu loh yang katanya bagus. Oh iya. Iya, harganya tuh berapa ya? 4, mau 50-an lah. Beli, kita harus beli. Iya, banyak kita harus beli. Soalnya viral banget di TikTok. Iya, gila Gen Z aja pakai, masih kita gak pakai. Cuman ya, kita mau beli. Tapi masalahnya di kantong gue cuma 30.000. Sama ya? Tapi ini uang gue kan lumayan ya. Pinjam dulu aja kali dari sini. Ini bisa nggak sih? Tuh ada yang merah juga. Iya, ini fotonya tuh 146. Pinjam dulu bisa nggak sih? Cepet-cepet kita. Bisa ya? Nggak bakal ketahuan ini kok. Orang juga. Mana di depan baru ya? Ada yang lihat. Bisa. Cahaya nih, mau beli skincare gue. Ini juga. Permisi Pak. Gimana Pak? Silakan. Apa kira-kira itu ya? Oh, saya lagi pergi kebetulan. Sebenarnya saya kesini cuma mau berinteraksi. Soalnya kan Bapak kemarin sudah membantu saya dalam pembuatan skripsi. Oh iya. Saya doain juga ya Bapak supaya sidangnya itu lancar sentosa gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak ini ada titipan dari Mama. Gak usah keberatan. Gak usah keberatan. Itu Pak. Gak usah Ya, keberatan. Bapak, ini mah sedikit aja. Ya Allah, dapat banget kamu kan? Iya, Makasih ya. ya Bapak, Iya. terima kasih. Cocok nih. Alhamdulillah. Perasaan kita udah lama nunggu ya? Bapaknya kemana? Itu juga belum kemana kan? Iya, sama. Ini kita kan ada jam 8, kamu ada jam 9. Kita udah nunggu 1 jam. Wow. Sumpah ini bapaknya nggak ada konfirmasi kemana dulu gitu. Lapar lagi. Aduh. Maaf ya Bapak. Iya Pak. Kita ada bosan jam berapa ya? Jam 10 lah. Oh ya, mungkin karena tadi kita karena tadi Bapak telat, jadi kita buat semester sampai jam 11. Iya mau keluar. Iya, nggak mau keluar. Nggak mau keluar. Korupsi itu apa sih? Intinya, korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, contohnya kayak suap, imbalan, ataupun tindakan yang melawan hukum lainnya. Biasanya juga dilakukan oleh para pejabat ataupun pihak swasta. Kak, faktor penyebab korupsi itu apa sih? Oke, jadi faktor penyebab korupsi itu ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal seperti gaya hidup konsumtif, lalu sifat dan kesadaran manusia, lalu kurangnya moral. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal kayak pada aspek sosial, lalu aspek ekonomi, lalu aspek hukum, dan aspek organisasi. Makasih ya, Kak. Ya. Kakak, ketinggalan secara perspektif teorinya gimana? Oke, jadi secara perspektif itu ada teori GON. Yang pertama itu ada greedy atau keserakahan, lalu opportunity atau kesempatan, lalu need atau kebutuhan, dan yang terakhir itu ada exposure atau pengungkapan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Lembaga penegak hukum pelaku korupsi itu siapa aja sih? Oh, ada kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan juga KPK. Tapi sampai sekarang korupsi masih banyak. Tahu.
Undang-undang korupsi itu apa aja sih? Jadi, tindak pidana korupsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun sampai penjara seumur hidup dengan denda besar serta kemungkinan pidana tambahan seperti uang pengganti atau pencabutan hak politik. Ada pula upaya perbaikan perilaku manusia dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat menciptakan perilaku anti korupsi seperti kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan lain-lain. Dalam mencegah korupsi itu ada dalam lingkup diri sendiri, seperti misalnya disiplin diri, lalu integritas diri, dan yang terakhir itu memisahkan tertib dan tidak hidup koruptif. Perilaku anti korupsi di rumah itu yang pertama itu kita harus jujur. Kalian tahu jujur kan? Iya, jujur. Yang kedua itu kita harus punya adab sama orang tua, sama tetangga juga. Terus yang ketiga itu kita harus menaati peraturan yang ada di rumah. Dan yang keempat, kita tuh harus tahu sumber penghasilan orang tua kita tuh dari mana. Yang pasti harus jangan dari korupsi ya. Jadi perilaku anti korupsi di kampus itu yang pertama itu jangan tipsen, titip absen. Kalian tuh juga boleh tipsen. Terus yang kedua tuh jangan joki-joki, ngerjain tugas tuh harus sendiri. Ya, oke. Terus datanya juga harus tepat waktu, nggak boleh telat-telat. Selanjutnya, peran mahasiswa di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu kolaborasi mahasiswa dengan pemerintah untuk penguatan kurikulum. Lalu yang kedua, mahasiswa memberikan pandangan atau masukan terkait tindak pidana korupsi yang sedang dihadapi di masyarakat. Lalu yang ketiga itu aksi nyata dan juga monitoring untuk pembentukan untuk pembangunan. Yang terakhir itu ada dalam lingkup yang lebih luas, seperti memimpin gerakan massa anti korupsi. Kalian harus tahu, menurut Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024, negara Indonesia itu termasuk negara terkorup nomor 23 loh, dengan skor indeksnya 37. Nah, udah mah susah gini malah dikorupsi. Bukannya bantuin malah makan. Enak. Korupsi itu bukan sekedar mengambil uang negara, tetapi merampas hak masyarakat. Yang dirugikan bukan pemerintah, tetapi kita semua sebagai warga negara. Uang yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan malah hilang di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ingat, jangan tertipu serangan fajar setiap pemilihan. Uang yang kita terima cuma bikin kita senang satu hari. Tetapi, kalau sampai salah pilih pemimpin, kita bisa menderita 5 tahun. Bahkan lebih. Integritas harga mati, korupsi bukan jalan kami.